Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauhnya, pembelajaran tematik di kelas 2, dan insya Allah hari ini kita masuk ke tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Hari ini, hari Rabu, tanggal 21 April 2021, kita awali pertemuan kita dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Ada di halaman 1 ya. Udin, anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Amati gambar di bawah dengan teliti. Nah, ini dilihat nih gambar-gambarnya nih. Sudah ada 4 gambar ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa saja yang dilakukan Udin pada setiap gambar? Tuh bisa dilihat tuh. Pada gambar yang pertama, sudah ada Udin sedang membantu ibunya ya, memotong sayuran. Nah, ini harus hati-hati juga nih, karena menggunakan pisau. Kemudian yang kedua, itu sudah ada gambar Udin sedang keluar rumah. Yang ketiga, sudah ada gambar Udin sedang naik bis itu ya, menggunakan sabuk pengaman. Dan yang terakhir ada gambar Udin sedang menyeberang di jalan raya nih. Nah, ini cara menyeberang yang benar nih. Bisa dilihat ya keselamatannya, aturan keselamatan di rumah. Aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Tuh bisa dilihat tuh sikapnya Udin tuh. Udin melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Nah, ini melakukan semua kegiatannya dengan hati-hati nih. Memotong atau menggunakan pisau dengan hati-hati. Kemudian ada lagi tuh, Udin lagi mau menurunkan jam dinding ya, menggunakan tangganya dipegangi oleh ayah nih. Nah, ini termasuk salah satu bentuk kehati-hatiannya Udin ya. Selanjutnya kita masuk pada halaman 3, ada pembelajaran 1 di situ. Udin, anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Dilihat lagi gambar bawahnya. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Itu sudah ada 3 gambar di situ ya. Yang pertama, gambar yang pertama, pukul berapa Udin sarapan pagi? Kemudian gambar yang kedua, itu pukul berapa Udin berangkat sekolah? Dan gambar yang ketiga, pukul berapa Udin pulang sekolah? Tuh sudah ada jam dindingnya tuh yang menunjukkan waktu Udin sarapan, waktu Udin berangkat sekolah, dan waktu Udin pulang sekolah. Kita lihat dulu gambar jam yang ada di bawah. Jarum pendek menunjuk angka 6. Itu jarum pendek itu yang berwarna merah ya. Jarum panjang menunjuk angka 12.
dibaca pukul 6. Nah, ini menunjukkan waktu sarapan Udin nih, yang pertama nih, sama ya. Jarum pendeknya di angka 6, jarum panjangnya di angka 12. Itu dibacanya pukul 6 pagi. Kemudian gambar jam yang kedua yang menunjukkan Udin berangkat sekolah. Jarum pendek menunjuk angka 7, jarum panjang menunjuk angka 12. Nah, dibacanya itu pukul 7 pagi. Dan gambar jam yang ketiga, jarum pendek menunjuk angka 11, jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 11. Nah, Udin pulang sekolahnya pukul 11 ya. Dilihat ya perbedaan jarum panjang dan jarum pendeknya. Kalau jarum pendeknya berwarna merah dan jarum panjangnya itu berwarna hijau itu ya, yang ada pada angka 12. Nah, sudah berlatih di sini. Ada pada halaman 4. Bacalah pukul berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut. Jarum pendek menunjuk angka 10, jarum panjang menunjuk angka 12. Dibacanya berarti pukul berapa nih? Dilihat jarum pendeknya menunjuk angka 10, berarti dibacanya pukul 10 ya nak ya. Kemudian ada yang kedua, jarum pendek menunjuk angka 8, jarum panjang menunjuk angka 12. Dibacanya pukul berapa yo? Gampang ya. Ini ada pada halaman 4 dan 5 ya. Dan ini menjadi tugas pertamanya anak-anak ya. Bu Guru minta dikerjakan nih langsung di buku paketnya. Sekarang kita lihat halaman 5. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan ketika sarapan pagi. Ini aturannya nih. Jadi ketika sarapan itu ternyata ada aturannya juga ya. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipenuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain. Ini ada 8 aturan nih. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2, duduk dengan posisi yang benar. 3, mengambil makan dan minum dengan tertib. 4, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6, tidak berbicara ketika makan. 7, setelah makan mencuci tangan hingga bersih. Dan yang terakhir, setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, ini aturan ketika sarapan pagi ya. Kita lihat halaman 6. Ayo mengamati. Coba baca kembali teks aturan ketika sarapan pagi dengan teliti. Setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar. Tuh ada beberapa kata Tuhan di situ ya. Dan kata Tuhan itu T-nya ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Huruf besar disebut juga dengan huruf kapital. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. 1. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 2. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya 1. Yang Maha Esa, 2. Yang Maha Kuasa, 3. Yang Maha Besar, 4. Yang Maha Pengasih, 5. Yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Nah, ini kata ganti Tuhan nih. Kita kan sering menyebutnya Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Penyayang, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Merajai, dan banyak lagi ya.
Selanjutnya, ini ada tugas kedua anak-anak nih. Tuliskan 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan di bawah ini dengan benar. Nah, sudah ada beberapa kalimat di dalam awan itu. Bu Guru minta kalimat itu dituliskan di dalam kolam yang ada di bagian bawah ya. Anak-anak bisa langsung menulis di buku paket. Pembelajaran selanjutnya ada pada halaman 8. Sudah ada sebuah lagu di sini. Kita nggak bernyanyi, kita hanya mempelajari tentang tanda nada nih. Sudah ada lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Lagu ini dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan tekanan nada lemah ya. Nah, bisa dilihat nih. Sudah tahukah kamu tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu? Perhatikan tanda berikut. Dilihat nih. Tandanya tuh ada 2 tanda di situ. Tanda lebih besar berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Tanda lebih kecil berarti tekanan nada lemah ya. Ini nih yang perlu anak-anak ingat nih. Tanda lagu ini, tekanan nada lebih besar yaitu nada dari kuat perlahan-lahan menuju lemah, dan tekanan nada kecil berarti tekanan nadanya melemah ya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2. Ada pada halaman 11 di sini. Sudah ada Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Nani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Nah, dilihat nih gambarnya nih. Ayo mengamati. Amatilah halaman rumah Udin. Apakah kamu dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Nih, dilihat nih, sudah ada Udin nih. Udin berkata nih, teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian Beni menjawab, betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Oh, ternyata ada kerikil dan batu tuh yang membahayakan diri. Ayo mengamati halaman 17 ya. Masih ingatkah kamu penggunaan huruf kapital? Huruf kapital dikatakan juga sebagai huruf besar. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Sudah ada aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kata Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini sudah kita pelajari ya penggunaan huruf kapital pada nama orang. Kemudian bagian bawahnya sudah ada tugas berikutnya nih. Susunlah kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat yang utuh. Sudah ada beberapa kata di situ, tapi masih acak. Nah, ini akan menjadi tugas berikutnya anak-anak nih. Anak-anak diminta untuk menyusun menjadi sebuah kalimat yang benar ya. Nah, anak-anak bisa tulis pada kolam yang ada di buku paketnya tuh. Dan ini menjadi tugas ketiganya anak-anak ya. Insya Allah ini mudah ya. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Bisa diulang-ulang videonya agar anak-anak lebih paham. Dan atas segala kekurangannya, Bu Guru mohon maaf ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.